Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Akib. Hari ini saya berada di Universitas Sriwijaya. Lagi-lagi di Universitas Sriwijaya, sahabat. Tapi sekarang berbeda fakultas, yaitu di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Hari ini saya tidak sendiri lagi. Di sebelah saya ada Bang Rifki. Sapa dulu Bang, sahabat Akib. Halo sahabat. Oke. Mungkin kita akan berbicara tentang Fakultas Teknik dan isinya, sahabat. Oke, kita tanya dulu, kita sapa dulu. Halo Bang Rifki, Halo Mas. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu nih untuk sahabat Akib. Oke sahabat, sebelumnya kenali, aku Muhammad Rifki Apriansyah dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia angkatan 2019. Oke, Salam kenal. Bang Rifki dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia, sahabat. Sebelum kita lebih jauh nih Bang, boleh nih kasih tahu apa yang Abang ketahui tentang Fakultas Teknik? Oke, mungkin seperti yang udah kita ketahui bahwa Fakultas Teknik itu merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya. Fakultas Teknik ini kalau misal dari berbagai urutan dari 10 fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik merupakan salah satu fakultas yang tertua gitu. Urutannya dari 3 atau keurutan ketiga di beberapa fakultas gitu. Nah, mungkin buat teman-teman atau buat sahabat, Fakultas Teknik ini memiliki ciri khas gitu. Ciri khas yang dimiliki oleh Fakultas Teknik yaitu memiliki warna ungu gitu. Oh, jadi sahabat, mungkin yang bisa kita tarik kesimpulan adalah Fakultas Teknik ini fakultas ketiga dari 10 fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya, begitu Bang ya. Lalu ciri khas dari gedung ya, gedung, bendera dan lain sebagainya itu berwarna ungu. Jadi sahabat Akib yang mungkin berkunjung ke Universitas Sriwijaya melihat gedung warnanya ungu, sudah pasti itu Fakultas Teknik. Merupakan Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Oke Bang. Jadi ini Bang, kira-kira yang ada di Fakultas Teknik itu apa aja jurusannya? Oke, mungkin Fakultas Teknik ini memiliki 7 jurusan gitu. 7 jurusan 7 sahabat. jurusan. Yang pertama yaitu ada jurusan Teknik Pertambangan, terus ada jurusan Teknik Sipil, ada jurusan Teknik Kimia, ada jurusan Teknik Elektro, Teknik Mesin, terus ada Teknik Geologi, sama ada Teknik Arsitektur gitu. Nah, dari ketujuh jurusan ini dikumpulkan, yaitu kita jadi satu wilayah gitu, satu gedung, seperti mungkin teman-teman bisa dilihat gitu di sini. Oh iya, jadi di Fakultas Teknik ini ada 7 jurusan Bang ya. Bener. 7 jurusan. Dan Abang Rifki ini salah satunya Teknik Kimia Bang ya. Benar, salah satu mahasiswa Oke. Teknik Kimia. Mahasiswa Teknik Kimia tahun 2019. Lalu nih Bang, mungkin kita lebih spesifik lagi tentang apa itu Teknik Kimia gitu. Abang kan sudah sedikit mendalami gitu kan, sudah dari 2019, 2020 dan ini masuk ke 2021 itu sahabat. Jadi kita berbicara tentang Teknik Kimia. Kemarin nih beberapa waktu yang lalu nih Bang, saya kebetulan ke Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Benar. Dan itu Bang David waktu itu ya, Bang David itu jurusan kimia murni. Nah, sedangkan Abang ini Teknik Kimia. Nah, mungkin bisa menjelaskan nih untuk sahabat Akib, apa sih itu ke kimia murni dan Teknik Kimia? Nah, mungkin sahabat Hakim nih, kimia tuh mungkin bingung membedakan gitu kan. Ada FKIP kimia, terus ada MIPA kimia, sama ada teknik kimia. Nah, namun ketiga ini memiliki perbedaan gitu. Nah, yang pertama itu FKIP kimia. Kalau misal FKIP kimia itu lebih spesifiknya, mereka itu lebih mengajar gitu. Seperti ke guru gitu, mereka lebih memberikan pengajaran. Nah, yang kedua yaitu MIPA kimia. MIPA kimia itu yaitu mereka lebih spesifik melakukan penelitian gitu, misal ke laboratorium gitu. Nah, kalau teknik kimia bedanya yaitu kita merancang gitu. Nah, kita melakukan sebuah proses bagaimana pengolahan bahan mentah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai unggul gitu, atau memiliki nilai yang bermutu, atau memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti itu. Oh, jadi sebenarnya ada 3 sahabat ya. Iya, bener Mas. 3, ada pendidikan kimia, itu lebih ke guruan. Iya. FMIPA Murni. kimia murni itu riset ya, Iya, bener, lebih ke peneliti. penelitian. Dan Teknik kimia itu Teknik kimia lebih itu ke proses gitu. proses perancangan ya. Iya. Proses perancangan.
Nah, mungkin boleh apa yang ingin disampaikan tentang teknik kimia? Oke, kalau kita bicara dengan teknik kimia itu nggak jauh-jauh, atau lebih kita secara umumnya itu, kalau kita bicara tentang teknik, kita tuh nggak jauh atau membahas tentang laporan gitu. Nah, dimana kalau misal kita di teknik itu kita ada praktikum. Nah, praktikum itu ya tujuannya kita kayak untuk mengasah gitu mas. Oh ya. Nah, kayak misal kita tentang kayak misal kita di laboratorium, terus kita bicara-bicara tentang eh, riset atau tentang kerja praktek gitu. Nah, itu bisa kita pelajari di laboratorium. Nah, nanti kalau misal kita udah praktek di laboratorium, nah itu ada namanya yang laporan gitu. Nah, itu hampir seluruh jurusan di teknik itu ada laporan gitu mas. Gitu. Jadi itu sahabat mungkin bisa disimpulkan ya. Jadi ini Bang, sebelum kita masuk ke jurusan teknik kimia itu apa yang harus persiapkan gitu. Biar misalnya dalam perkuliahan bagaimana, terus keadaannya bagaimana itu. Mungkin sahabat Akib ada yang berminat untuk masuk ke teknik kimia Universitas Sriwijaya. Oke, ini mas, sebelumnya kalau misal mungkin teman-teman tuh kalau mendengar kata teknik kimia itu ibaratnya kayak harus paham atau harus menguasai ilmu kimia gitu. Nah, sebenarnya kalau di teknik kimia itu kimianya itu hanya beberapa persen gitu. Nah, selebihnya yaitu ilmu-ilmu fisika gitu, ilmu-ilmu perancangan, ilmu-ilmu analisis gitu. Nah, buat teman-teman kalau misal merasa minder, misal pengen masuk jurusan teknik kimia tapi nggak paham teknik kimia, namun teman-teman paham tentang ilmu fisika, nah itu boleh itu, malah lebih bagus gitu kalau misal mau masuk jurusan teknik kimia. Nah, teknik kimia ini uh, beda kan, udah jelas tadi beda dengan kimia murni dan FKIP kimia gitu. Nah, itu sahabat yang bisa dipaparkan ya tentang apa itu kimia, apa itu teknik kimia. Ya. Terus nih Bang, untuk masuk ke sini tuh bagaimana nih? Ini kan Universitas Sriwijaya itu kampus negeri itu. Benar. Nah, biasanya itu ada 3 jalur yang sering kita dengar kalau untuk kampus negeri. Nah, bagaimana untuk jurusan teknik kimia itu, atau fakultas teknik sendiri? Ya. Kalau misal di fakultas teknik ini ya, buat sahabat Akib ya. Iya. Nah, buat sahabat Akib di fakultas teknik ini udah diakui dengan akreditasinya A gitu. Ya. Nah, contoh di teknik kimia, ini udah memiliki akreditasi A, udah diakui secara internasional gitu. Nah, jadi lulusan-lulusan mahasiswa teknik kimia ini bersaingannya itu atau ilmu penerapannya itu bukan hanya di Indonesia, namun bisa ke internasional gitu. Nah, terus kalau untuk buat sahabat Akib yang pengen bergabung dan masuk ke fakultas teknik, khususnya teknik kimia, sama aja, kita ada 3 jalur masuk, yaitu yang pertama ada SNMPTN, terus ada SBMPTN, terus juga ada USM gitu. Oh, jadi tetap sama sahabat, di fakultas teknik ini sama dengan fakultas-fakultas lain negeri gitu. Ada jalur SNPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri terakhir gitu ya. Nah, terus mungkin bisa dikasih tahu nih prospek kerjanya tuh bagaimana Bang? Oh, Untuk sahabat Akib nih, kalau nanti jangan sampai ada kata-kata aku salah jurusan nih, kenapa aku kesini gitu. Boleh dikasih tahu dulu nih untuk sahabat Akib. kalau tentang prospek kerja teknik nih ya, secara umum kita kan ada di zaman industri gitu. Nah, dimana sekarang ini pembangunan sangat besar gitu. Nah, kalau misal kalian udah bergabung, kalian udah masuk ke fakultas teknik, jangan pernah ngerasa kalian ini nanti kalian mau kerja di mana gitu. Nah, jangan merasa kalian bingung gitu mau mau kerja di mana, prospek kerjanya gimana. Fakultas teknik ini merupakan salah satu fakultas yang prospek kerjanya luas itu. Iya. Nah, contohnya teknik kimia gitu ya mas. Ya, Ya, teknik kimia ini prospek kerjanya kita bisa masuk ke PT Pusri, PT Bukit Asam. Nah, luas mas kalau misal teknik ini, dia jangkauannya bisa ke industri. Nah, kalau misal contohnya teknik sipil gitu. Nah, teknik sipil kan sekarang pembangunan infrastruktur lagi gencar-gencarnya nih. Nah, buat sahabat Akib tuh bisa tuh masuk ke bagian teknik sipil atau perancangannya gitu. nah itu sahabat Akib mungkin sedikit tentang prospek kerja dari fakultas teknik jurusan teknik kimia Mas. Ya? Benar. Oke. Terus ini Bang, kenapa sih motivasi Bang Rifki itu mau kuliah
dan di teknik kimia gitu. Oke, kalau misal motivasi ya atau alasan kita bergabung ke teknik kimia, yaitu yang pertama yaitu prospek kerjanya. Nah, prospek kerja teknik kimia ini benar-benar luas, Mas. Kita bisa masuk ke berbagai industri baik makanan atau seperti pupuk ataupun semen. Nah, itu sangat luas tuh teknik kimia. Nah, terus di teknik kimia ini kita skill analisa kita tuh kayak diasah bener gitu, dimana kita memahami suatu proses. Nah, terus ada juga kita mengasah tentang perancangan gitu, perancangan alat. Soalnya buat sahabat akib, di teknik kimia itu ada 3 gitu kalau misal kita mau lulus. Yang pertama ada riset, terus ada kerja praktek, dan yang terakhir yaitu tugas akhir. Nah, dimana tugas akhir ini kita membahas bagaimana prarancangan proses pembuatan pabrik gitu, Mas. Oke. Jadi semua orang itu pasti bisa gitu, Benar. jika ada kemauan untuk melangkah gitu ya. Nah, terus ini Bang, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk sahabat akib gitu. Nanti kita jalan-jalan ya, kita lihat fasilitas prasarana dari luar gitu, apa aja yang dilihat dari Fakultas Teknik ini sendiri. Boleh. Oke. Mungkin boleh Bang dikasih pesan kesan untuk para pemirsa sahabat akib. Buat sahabat akib dimanapun kalian, nah kita kan mengikuti perkembangan zaman nih, ada perkembangan teknologi, perkembangan internet, terus perkembangan globalisasi. Nah, kita tuh sebagai yang nantinya akan menghadapi bonus demografi yang bisa mewujudkan Indonesia emas. Nah, harapannya kita jangan sebagai pemuda itu jangan hanya menerima gitu. Nah, kita sebagai pemuda harus mempunyai tujuan kita itu gimana. Nah, harapannya dengan kalian bergabung di Fakultas Teknik, kalian masuk di Fakultas Teknik, nah inilah menjadi sebuah motivasi kalian, menjadi sebuah jembatan gitu buat kalian bisa melanjutkan ke masa depan yang lebih cemerlang gitu. Oke, itu pesan ya dari Bang Rifki untuk sahabat akib semua gitu. Mungkin bisa diimplementasikan dan direncanakan ke depan itu. Terutama untuk Anda yang masih sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama dan sederajatnya ya. Mungkin ini Bang sedikit sharing tentang kegiatan kampus di Fakultas Teknik. Itu apa aja nih gitu, atau jurusan kimia gitu secara umum. Ya. Kalau misal kegiatan-kegiatan ya, misal nih dimulai dari semester pertama itu kalau di teknik kimia kita udah ada praktikum. Nah, praktikum kita yaitu praktikum kimia organik gitu, yang mana laboratoriumnya di lab dasar bersama di kedokteran, Mas. Oh iya. Dekat fakultas kedokteran itu. Nah, jadi untuk fakultas teknik di teknik kimia dari semester pertama itu kita udah ngadepin laporan gitu. Nah, namun yang perlu diperhatikan dari segi akademis terus organisasinya di Fakultas Teknik itu ada beberapa gitu. Nah, untuk menunjang skill kalian gitu, yang pertama ada BEM, ada DPM, ada BO keilmiahan, terus ada Buana Cakti yang itu membahas tentang alam gitu. Terus ada Kalam atau LDF gitu, Mas. Itu tingkat fakultas ya. Tingkat fakultas udah banyak, Mas. Kalau tingkat jurusan itu biasanya apa secara umum? Nah, kalau di jurusan teknik kimia yaitu ada HMJ gitu, Ikatan Mahasiswa Teknik Kimia. Terus di bawah HMJ itu kita ada BSO gitu, yang namanya BSO Church gitu. Yang mana BSO Church ini kayak ibaratnya keilmiannya gitu lah. Bagaimana penelitiannya tentang riset, nah gitu. Itu dari sahabat. Jadi tingkat fakultas dan jurusan saja sudah menunjang organisasi gitu. Jadi jangan yang suka organisasi juga itu bisa di Fakultas Teknik ini. Nah, mungkin itu dulu kita sharing-sharingnya gitu secara umum. Nanti jika ada sahabat akib yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar, nanti kita bahas kembali. Boleh. Bang ya. Nah, mungkin kita akan jalan-jalan nih Bang. Alasan mau keliling? Ya, kita keliling ya. Mungkin itu dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.